menggunakan laptop. Pertama, klik Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa. Hari ini kita kembali bergabung di dalam seminar penyembuhan. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berfellowship. Walaupun secara online, tapi sukacita boleh terus kita bagikan. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk membuka videonya, biar kita bisa saling menyapa teman-teman kita yang ada di room ini. Kita belikan lambaian tangan yang terbaik dengan senyuman termanis untuk teman-teman dan saudara-saudari terkasih kita di sini. Shalom semuanya. Seminar malam hari ini adalah dengan tema penyembuhan fisik. Seminar ini akan dibawakan oleh Romo Felix dari Jakarta. Marilah Bapak Ibu kita siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk boleh sungguh-sungguh merasakan jamahan kasih Tuhan, sehingga pemulihan dan kesembuhan boleh kita rasakan. Saya juga ingin, kami juga masih membuka persembahan kasih bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membagikan berkat. Melalui persembahan kasih nanti akan ada nomor rekening yang bisa Bapak Ibu untuk kirimkan melalui transfer. Persembahan kasih ini tentu akan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di PD kami. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai seminar kita hari ini. Kita sungguh buka hati, kita mau merasakan jamahan Tuhan, kita mau mengalami pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Amin. Saya persilakan kepada tim pujian untuk memulai acara ini. Kita masuk hadirat Tuhan di dalam pujian karena kita tahu Allah bertahta di atas puji-pujian kita. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan.
Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang luar biasa yang sangat mencintai kami. Terbukti Tuhan penyertaan-Mu sempurna sampai hari ini. Kami dilindungi Engkau, kami diberkati Engkau. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berharap padamu, Kau selalu lindungi dan berkati. Bapa, terima kasih untuk malam ini kami masih diberi kesempatan, masih Kau izinkan kami untuk memuji dan memuliakan Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan memberi persembahan untuk Engkau, kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang akan mengembalikan mereka berlipat-lipat kali ganda dari mereka yang berikan. Biarlah apa yang mereka berikan, Yesus, persembahan itu dapat memperluas kerajaan Engkau, pekerjaan Tuhan yang akan terberkati di tempat ini. Amin. Bapak yang terkasih, kita akan masuk di dalam persembahan. Kita mempunyai Allah yang sangat memberkati kita dan saat ini kita akan masuk di dalam persembahan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan boleh disalurkan di dalam rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Persembahannya Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda dari apa yang Bapak Ibu berikan. Bapak yang terkasih, kita akan terus menyembah Tuhan. Kita tahu saat kita menyembah Tuhan, hadirat Allah turun dan banyak mujizat yang akan terjadi. Saya ajak Bapak Ibu benar-benar mengikuti pujian ini pada malam hari ini. Serahkan semuanya ke dalam Tuhan pada malam hari ini. Kita tahu Allah Tuhan, Allah yang menyelamatkan kita. Pada malam hari ini berserah pada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan melalui pujian pada malam hari ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
syukur hanya bagimu. Pujian dan syukur, Kami bersyukur Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami membalas segala kebaikan. ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan
masih berbahasa roh ya ramana sikiara rana ya ramana sikiara ramana syarata sikiara ramana ya ramana sikiara ya ramana. Satu-satu yang kami andalkan Kau Yesus, satu-satu yang memberkati kami Engkau Yesus, satu-satu yang memberi penyembuhan kepada kami Engkau Yesus. Ya ramana sikiara ramana syarata sikiara ramana ya ramana sikiara ramana syarara. Haleluya, haleluya. Ya ramana sikiara ramana ya ramana sikiara ramana syarata sikiara ramana ya ramana syarata sikiara ramana syarata sikiara ya ramana syarata sikiara ramana ya ramana sikiara ramana ya ramana sikiara ramana syarata syaraman ya ramana sikiara ramana sikiara ramana syarata sikiara ya ramana sikiara ramana syarata sikiara ramana ya ramana sikiara ramana syarata sikiara ramana. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus, 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 Yesus. Makasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Satu-satu yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Di dalam kondisi apapun kami berharap selalu mengandalkan Engkau. Bapak terima kasih kami telah memuji dan menyembah Engkau. Hadirat-Mu kami tahu Tuhan di setiap rumah-rumah kami. Bapak kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu mulai Romo Felix. Terima kasih Yesus, urapan-Mu kami percaya telah ada di dalam Romo Felix. Terima kasih Yesus, biarlah kami menjadi anak kecil yang mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Yesus, inilah iman kami. Amin. Bapak yang terkasih, terima kasih telah bersama-sama kami memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang Romo Felix, silakan. Tolong. Saudara-saudariku, Shalom. Saya ini sekarang di Kuskupan Agung Jakarta, tetapi sejak umur 17 tahun sampai saya menjadi pastor 1 tahun, saya ini ada di Bandung. Jadi ketika bertemu dengan orang Bandung, ada ikatan yang luar biasa dalam hati saya, dan karena juga umat di Bandung itu banyak terlibat dalam membantu saya, mendampingi saya menjadi romo atau menjadi pastor. Kemarin 9 Mei 2021, puji Tuhan, saya sudah 25 tahun imamat. Terima kasih atas doa-doanya dan dukungannya. Kita dulu banyak bertemu masih muda-muda, tapi sekarang kita sudah mulai ya rambutnya putih, tetapi tetap digendong oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Hari ini kita akan membahas atau merenungkan Yehova Rafa, Tuhan penyembuhku. Tuhan yang memulihkan kesehatan kita, Tuhan yang sungguh-sungguh membawa kesembuhan bagi kita. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan segala sakit Anda, segala sakit yang menggerogoti tubuh Anda.
Tuhan sanggup memulihkan kesehatan Anda. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jamahannya luar biasa. Kuasanya tak pernah berubah. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit saya. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan semua sakit penyakit karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Firman Tuhan diambil dari Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas, ibu mertua Simon, terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita dianugerahkan kepada kita untuk menjamah orang-orang sakit dengan berbagai macam penyakit, dan jamahan sentuhannya membawa kesembuhan. Dan kuasa Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa penyembuhannya tetap ajaib, tetap dicurahkan kepada Anda. Ada seorang ibu ketika bertemu dengan saya, dia kelihatan sedih. Karena sudah 11 tahun menikah, tapi belum diberi anak. Saya katakan, Tuhan pasti sanggup menyembuhkan engkau. Tuhan sanggup untuk mengubah hidupmu. Tuhan pasti sanggup untuk menitipkan anaknya kepadamu. Dia bilang, Romo, saya sudah tua, nggak mungkin lagi. Sudah ditutup. Saya jawab, ketika satu pintu ditutup, Tuhan masih punya banyak pintu lain untuk membawa berkat-Nya, membawa penyembuhan, dan menyatakan kemuliaan bagimu. Maka mari kita dengarkan kesaksiannya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Claudia Bernadetta, dan ini putra saya, Caleb Yaki Wijaya. Di sini saya ingin sharing sedikit kepada teman-teman semua. Saya menikah tahun 1999. Tahun 2011 saya baru dikaruniai seorang putra. Tahun 2010 saya bertemu Romo Felix di Paroki Santa Otilia, di mana waktu itu beliau mendoakan saya agar diberikan seorang putra. Dan puji Tuhan, mukjizat terjadi. 2011 saya dikaruniai seorang putra. Dalam masa penungguan saya selama kurang lebih 12 tahun, saya mengalami banyak sekali pergumulan. Di mana pergumulan itu selalu saya letakkan hanya kepada Tuhan. Memang tidak mudah menjalaninya, tapi itu yang harus kita lakukan pada saat kita memutuskan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Salib yang kita pikul bukan sesuatu yang bersifat sesuatu duniawi yang menggembirakan,
tapi adalah sesuatu yang membuat kita secara duniawi, kita akan menderita. Tapi kita percaya kepada janji Tuhan Yesus, di mana pada saat kita tetap menjadi pengikut yang setia, maka kita akan mendapat imbalan yang luar biasa. Apapun masalah yang sedang dihadapi, saya berharap tetap berpeganglah kepada janji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Keadaan sekarang tidak mudah, tapi kita pasti bisa melewati. Karena tangan Tuhan selalu menggenggam dan membimbing kita kepada titik yang terakhir perjalanan hidup kita. Terima kasih. Kalau ingin benar-benar menjadi pengikut Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Terima kasih. Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sanggup untuk mengubah sesuatu. Tuhan sanggup untuk menganugerahkan kesembuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Apa yang dikatakan oleh manusia, kamu tidak mungkin punya anak. Tuhan sanggup menjamah. Dan pada usia yang lebih daripada 40 tahun, Tuhan juga sanggup untuk memberikan anak. Dan lihatlah kuasa Allah luar biasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita muliakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan saudara, yang menyembuhkan saya, dan menyembuhkan semua orang. Mengapa Yesus mau menyembuhkan, menyatakan kemuliaan Allah? Karena apa? Yesus mau menyembuhkan karena Ia sangat mencintai saudara dan saya. Tuhan sanggup menjamah Anda dan saya. Tuhan mau menyatakan, aku mengasihi engkau. Aku sanggup untuk memulihkan kesehatanmu. Aku sanggup untuk membawamu kepada hal yang sangat menggembirakan engkau. Sanggup membuat engkau bahagia. Dan sanggup untuk membuat engkau berteriak haleluya karena kesembuhan terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat kuasa Allah luar biasa bagi Anda dan saya. Dalam firman-Nya juga dikatakan bahwa Tuhan itu ingin menyembuhkan Anda dan saya. Tuhan ingin menyembuhkan Anda, membawa Anda pada kasih-Nya. Maka Tuhan berkata dalam firman-Nya, Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Maka firman Tuhan ini jelas menunjukkan kepada kita, pasti kesembuhan terjadi. Syaratnya apa? Ini. Yesus sanggup menyembuhkan ketika Anda mendengarkan firman Tuhan. Ketika Anda melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya. Dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang telah disabdakannya. Dan mengikuti apa yang telah diperintahkan kepada Anda. 4M, membawa kesembuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan,
memperhatikan firman Tuhan, dan mengikuti firman Tuhan. 4M, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, dan mengikuti firman Tuhan, maka kesembuhan itu terjadi. Maka jelas sekali doanya sangat indah. Pemazmur pun berani memohon kepada Tuhan, Yehova Rafa, Sang Penyembuh. Mazmur 30 ayat 3. Tuhan Allahku, aku berseru kepadamu, minta tolong, dan Engkau menyembuhkan aku. Luar biasa. Berdoa dengan penuh iman, mohon kesembuhan. Dan Yesus adalah Sang Penyembuh sejati bagi Anda dan saya. Banyak sekali sakit penyakit yang telah kita alami. Sakit penyakit fisik itu bersumber dari pikiran negatif. Sekarang ini banyak sekali orang yang menderita COVID. Virus menghantam semuanya. Menghantam mental orang. Maka sakitnya menjadi parah. Sudah landai. Tidak lama, beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa hari yang lalu, ternyata COVID menggila lagi. Menghantam semua orang. Paroki saya lebih daripada 120 orang. Saya teleponin mereka, belum sampai habis telepon sudah tambah lagi. Dan sekarang keadaannya mencekam. Kenapa? Sudah rumah sakit penuh, oksigen susah mendapatkannya, merasa sendirian, bahkan sekarang ini takut itu. Banyak orang takut. Lebih takut ketemu manusia daripada kuntilanak. Kenapa? Karena COVID ini. Dan banyak yang mengalami sakit dan meninggal. Dan ini sangat-sangat menyedihkan. Tetapi ingat, Tuhan Yesus Sang Penyembuh yang ajaib. Tuhan sanggup menjadikan keadaan ini jauh lebih baik. Banyak orang berpikir kalau sudah mulai sakit, ya sebentar lagi saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ada yang sakit, wah kok dibuat orang. Mengerikan. Banyak orang nggak suka sama saya kirim sakit penyakit. Kirim santet. Kadang-kadang orang mudah menyalahkan iblis. Yaitu sakitnya karena gara-garanya tidak bisa memelihara diri, nggak pernah olahraga, stres, nggak bisa mengatur atau memanage stresnya, kemudian hidupnya ngawur, makannya ngawur, sakit, dibilang katanya disantet orang. Kasihan si iblis, pasti ya luka batin. Nah, tetapi ingat bahwa beruntung dan kita bersyukur bahwa kita punya Yesus. Melalui bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya Anda dan saya, yaitu kita semua yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya apa, saudara-saudariku yang terkasih? Di dalam Yesus ada harapan untuk kesembuhan. Di dalam Yesus ada jalan keluar untuk penyembuhan. Yesus adalah sumber penyembuhan bagi Anda dan saya. Pendek kata, Yesus adalah jawaban atas persoalan Anda. Yesus adalah jawaban untuk menyembuhkan saudara. Yesus adalah jalan keluar untuk menyehatkan Anda
dan saya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dan jawaban itu semua sudah ada dalam firman Tuhan. Perkataan Tuhan, sabdanya ajaib. Ya Tuhan, saya tidak pantas, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sabda Tuhan menyembuhkan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di dalam Tuhan senantiasa ada sukacita, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia punya segalanya, kuasanya tiada batasnya, dan sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Karena itu, Yesus menyembuhkan. Ada kesembuhan instan ketika Anda dan saya berdoa dengan penuh iman. Dan juga Yesus sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh melalui para medis, melalui dokter. Ilmu kedokteran merupakan juga hikmat dari Allah yang dianugerahkan kepada para dokter dan para medis. Karena itu, Anda juga baik dan harus kalau sakit ke dokter. Karena di situ ada hikmat Allah. Ke dokter, tetapi fokusnya pada Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Pasti kuasanya ajaib. Iman membuat sesuatunya mungkin. Tidak mudah, tetapi jangan takut dan jangan kecil hati. Allah, Tuhan kita, pasti akan menyertai kita. Iman kita sanggup membuat sesuatunya menjadi mungkin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sahabat saya, dia itu suka olahraga. Pada suatu hari, dia mengalami kecelakaan hebat dan kedua kakinya patah. Dia tentu kecewa, tentu hampir putus asa. Apalagi dokternya mengatakan, kamu masih beruntung bisa hidup. Maka bersyukurlah. Dia dirawat selama 3 bulan di rumah sakit. Setelah dirawat selama 3 bulan di rumah sakit, keadaannya masih lemah dan dia harus duduk di kursi roda selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berada di atas kursi roda, dia berkata pada dirinya sendiri, saya tidak mau seumur hidup di atas kursi roda. Tuhan punya kuasa, sanggup untuk membuat orang timpang berjalan, dan dia juga sanggup membuatku berjalan. Ia pun berdiri, meninggalkan kursi roda, dan mulai mencoba berjalan. Dan dia begitu gembira dan begitu bahagia, ternyata dia bisa berjalan normal. Dia mengatakan, andaikan aku mengikuti perkataan negatif dari dokter itu, pasti saya tetap berada di atas kursi roda. Tapi saya percaya, saya melangkah dalam iman, dan saya mendapatkan anugerah Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membuatku baik kembali. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Anda dan saya yang mengikuti acara ini punya sakit penyakit fisik,
Jangan membiarkan perkataan-perkataan negatif, pendapat-pendapat negatif tentang sakit penyakit kita berakar di dalam hati kita. Tapi kita harus melangkah dalam iman. Tuhan sanggup membuat Anda dan saya baik kembali. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang menjamah berbagai macam penyakit, menyembuhkan berbagai macam penyakit, untuk menguatkan iman saudara bahwa Allah lebih besar dari banyak masalah yang kita hadapi. Allah lebih kuasa dari kuasa apapun yang ada di bumi ini. Allah lebih besar daripada sakit penyakit yang Anda alami. Bahkan saat ini yang menderita COVID, kita bisa mengatakan, hai COVID, kamu terlihat besar, tapi Tuhanku lebih besar. Tuhanku jauh lebih besar. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan aku, menguatkan aku. Maka ketika terjadi kesembuhan, yaitu perubahan hati. Kita lihat tadi bagaimana ibu mertua Petrus ketika disembuhkan, hatinya berkobar untuk melayani. Ketika Anda dan saya juga diberkati dengan kesembuhan, supaya Anda dan saya dapat melayani. Lalu bagaimana caranya supaya Anda dan saya mendapatkan kesembuhan fisik pada malam hari ini? Pertama-tama, curhatlah kepada Yesus tentang keadaan Anda. Tuhan, saya sakit kanker. Tuhan, saya kena stroke. Tuhan, saya terkena COVID. Katakan kepada Tuhan keadaanmu. Tuhan, saya takut. Tuhan, saya sedih. Tuhan, saya hampir putus asa. Sampaikan pada Yesus. Jangan mengandalkan diri Anda sendiri dan menyalahkan situasi. Ya, habis keluargaku membuat stres, maka darah tinggi saya kambuh, maka kena stroke. Ya, karena COVID ini terjadi karena orang nggak hati-hati, maka saya terkena. Kita menyalahkan situasi. Jangan salahkan situasi. Jangan andalkan diri Anda sendiri. Curhat kepada Yesus, andalan kita. Dan fokuslah kepada perintah Tuhan. Fokus dan taat pada perintah Tuhan. Jangan fokus pada yang mengatakan, ya kamu sakit nggak mungkin sembuh. Pasrah saja. Fokus pada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan fokus pada sakit penyakitmu, membuat putus asa. Fokus pada Yesus sang penyembuh yang ajaib. Ingat, iman. Pertama, kita percaya, curhat kepada Tuhan, fokus dan taat pada perintah Tuhan. Tiga, punya iman. Iman sanggup untuk menghidupkan kuasa Allah. Iman sanggup membuat kuasa Allah bekerja luar biasa. Sanggup membuat mujizat yang luar biasa. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kisah ini kisah tentang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ini sungguh luar biasa. Iman menyelamatkan engkau. Perempuan itu sudah pergi ke berbagai macam tabib. Dan telah menghabiskan banyak hartanya untuk usaha kesembuhannya. Tetapi sakitnya bukannya lebih baik, tapi bahkan lebih buruk. Ketika dia melihat Yesus, dikerumuni banyak orang. Dia tidak mungkin datang menghadap Yesus, Tuhan, jamahlah aku, maka aku akan sembuh.
Tapi dia mengatakan dalam hatinya penuh iman, asal ku jamah saja cobanya, maka aku akan sembuh. Dan dia melakukannya. Dia menjamahnya. Apa yang terjadi? Yesus memandangnya dan berkata, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan sembuhlah kamu. Demikian juga Anda dan saya datang pada Yesus dengan iman. Dan ingat, berkat Allah, kuasa penyembuhannya terjadi pada Anda dan saya. Yang keempat ini, iman terungkap dari mana? Hidup di dalam firman Tuhan. Makanya sehari-hari mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan. Mengikuti firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Ketika Anda dan saya punya iman seperti seorang perempuan tadi yang mengalami pendarahan, di dalam iman itu berkata pada hati Anda dan saya, Allah pasti mempunyai rencana yang luar biasa dalam hidup Anda dan saya. Dan ingat, Allah, Tuhan kita, tidak akan memberikan pencobaan di luar kemampuan kita. Ketika Anda dan saya dicobai, pasti ada jalan keluar. Maka orang yang beriman senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dalam keadaan sakit ini, menanti-nantikan kesembuhan Tuhan. Dan juga berharap di dalam Tuhan. Maka kita akan seperti Raja Wali. Ini. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tahu, kalau burung, biasa itu ada badai, dia langsung menyingkir. Tetapi ketika Raja Wali melihat badai, dia langsung menembusnya, menerobosnya. Karena badai itulah akan memampukan dia menguatkan sayapnya untuk terbang lebih tinggi dan lebih jauh lagi. Saya mendoakan saudara atau umat yang terkena COVID. Dia nangis luar biasa. Karena apa? Karena ketika dia mengandung ternyata kena COVID dan dia harus di ICU. Kami berdoa bersama-sama. Kuasa Allah luar biasa bagi orang yang percaya. Saya kaget sebelum acara ini, dia WA saya. Romo, terima kasih atas doanya. Tuhan kita luar biasa. Saya berani mensyukuri karena adanya sakit COVID kepada saya ini. Imanku semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan aku dapat merasakan kuasanya, pemeliharaannya, dan saya sudah sembuh. Tuhan luar biasa. Dia punya iman bahwa melalui sakit penyakitnya, dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, ketika Anda dan saya mengalami sakit penyakit fisik hari ini, ingat, jangan putus asa. Yohanes 11 ayat 4 sangat indah, menjadi kekuatan bagi kita.
Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ada sebuah pengalaman dan kesaksian. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang divonis sakit kanker stadium final. Dia stres luar biasa, putus asa. Karena di masa mudanya dia sudah harus menderita kanker. Dan bagi banyak orang, kanker adalah akhir dari segalanya. Ketika dia sedang melamun, merenungkan hidupnya, tiba-tiba anaknya yang usia masih 4 tahun mendekati bapak itu dengan Alkitab di tangan kanan. Tentu anak itu belum bisa membaca, hanya menunjukkan halaman Alkitab itu, dan bapak itu mengambilnya dan membukanya. Dia meneteskan air mata luar biasa. Dan dia baca dari Yohanes 11 ayat 4. Penyakitmu ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Melalui penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Dia sangat terharu, merasa dikuatkan dan diteguhkan. Dan dia mengatakan, Tuhan, Engkau punya rencana dengan sakit penyakitku ini untuk memuliakan nama-Mu, katanya. Dan sudah berapa tahun saat ini, walaupun dia masih sakit, ada sakit dalam tubuhnya, tetapi dia masih bekerja seperti biasa. Dan dia selalu mendatangi, melayani orang-orang sakit, menguatkan dengan doa dan kesaksiannya. Tuhan punya cara untuk dimuliakan manusia. Tuhan punya cara untuk meneguhkan iman saudara dan saya. Yang keempat, bersyukurlah kepada Tuhan atas segala sesuatu. Ingat tadi, curhatlah kepada Tuhan, fokus pada Tuhan, luar biasa, punya iman yang mendalam. Yang keempat, bersyukurlah kepada Tuhan. Berdoa dengan penuh syukur. Karena apa? Tuhan telah banyak melakukan kebajikan dalam hidup Anda dan saya. Maka dia juga sanggup untuk menyembuhkan saudara dan saya. 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu, jangan lupakan kebaikan Tuhan seperti pemazmur. 103 ayat 2 sampai dengan 3. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Hari ini, Yesus datang kepada Anda dan saya. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu malam ini. Dan aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Ingat, orang yang beriman akan merasakan bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam Tuhan, orang yang beriman pasti akan menjadi pemenang atas segala penyakitnya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Anda dan saya saat ini masih sehat, disembuhkan sakit penyakit seperti ibu mertua Simon untuk menjadi berkat. Anda dan saya dilindungi Tuhan saat ini, bukan untuk diri Anda dan saya. Diberi kesehatan saat ini tengah-tengah COVID, supaya Anda dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Ini yang saya lakukan. Saat ini
umat kita, umat saya banyak kena COVID. Lebih pada 120 orang dalam waktu singkat. Yang saya lakukan sederhana. Saya menelepon mereka, video call, dan mendoakan mereka. Karena mereka butuh peneguhan kita. Mereka itu merasakan kesendirian. Bahkan yang sampai mereka itu berjuang untuk kehidupannya. Bahkan yang meninggal pun tidak mendapatkan pendampingan rohani. Saya telepon, Pak, Ibu, bagaimana keadaannya? Sehat ya? Mari kita berdoa. Ternyata mereka bersuka cita luar biasa. Yang isolasi mandiri, saya tanya, Ibu, Bapak, apakah saya setelah berdoa boleh membawa logistik ke tempat Ibu? Logistik bukan tujuannya, tetapi supaya saya berjumpa dengan mereka, walaupun jaraknya itu ada jarak, supaya berjumpa dengan mereka untuk menyatakan kasih Allah. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau, bahwa engkau tidak menakutkan. Banyak orang mengatakan, Romo, hati-hati, nanti Romo kena COVID. Puji Tuhan, darah Kristus oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, dan sampai saat ini Tuhan telah menyembuhkan saya dari berbagai macam penyakit. Dan Tuhan sekarang meminta saya menyalurkan kesembuhan. Sampai saat ini puji Tuhan, walaupun setiap Jumat dan Minggu yang saya lakukan, keliling ke mereka, tapi sampai sekarang saya masih sehat. Tidak kena COVID, janganlah. Tapi itulah kuasa Tuhan, ajaib. Ini yang saya lakukan. Mengunjungi orang-orang yang terkena COVID. Dan juga orang-orang yang kena dampak COVID. Tetapi kuasanya ajaib luar biasa. Hujan senja membuat semakin indah cahaya mentari, warnai indahnya langit sore, manisnya hidup ini, anugerah terindah untuk semua, tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri semua. Jangan sesali langkah, itu tak selalu sempurna. Berdamailah dengan jiwamu, maafkanlah semua. Manisnya hidup ini, anugerah terindah untuk semua, tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri. Teman, jangan sia-siakan waktu, tak bisa berulang. Senyumlah untuk hidupmu, untuk semua, untuk semua anugerahnya. Anugerah terindah untuk semua, tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri. Kita tak pernah mensyukuri semua, semua, semua indah.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Anda dan saya saat ini yang sehat, supaya Anda menjadi berkat kekuatan dan juga penyembuhan. Saya merasakan ketika kita datang kepada mereka, Anda tidak usah datang, berdoa dengan cara menelepon dan sebagainya, tapi ternyata jarang yang meninggal. Dan Anda yang sekarang sehat supaya menyalurkan berkat, Anda yang disembuhkan juga supaya menyalurkan berkat. Yesus adalah penyembuh kita. Dia akan menyatakan kemuliaan bagi Anda, supaya Anda juga menyatakan kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus kita bagi sesama. Yesus adalah penyembuh sejati. Anda percaya? Katakan amin. Yesus adalah penyembuh sejati. Percayakah Anda bahwa Yesus adalah penyembuh sejati? Katakan bersama-sama amin. 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 Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara dari yang terkasih, saya sekarang akan berdoa untuk mohon kesembuhan dari sakit penyakit. Yang sekarang banyak yang mengalami COVID. Ada yang mengalami stroke. Ada yang mengalami sakit kakinya, punggungnya. Ada yang sedang berjuang dengan kanker. Ada yang banyak berjuang dengan penyakit jantungnya, paru-parunya. Hari ini Tuhan mengatakan, aku datang untuk menyembuhkan engkau dan mengobati sakit penyakitmu. Fokuslah kepada Tuhan. Heninglah di hadapannya. Arahkan pikiranmu pada Yesus. Dan peganglah sakit penyakitmu, bagianmu yang sakit. Ingat, kuasa Tuhan ajaib. Kuasa Tuhan luar biasa bagi orang percaya. Dan juga bawa orang-orang yang kau doakan. Aku datang untuk menyembuhkan engkau. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah. Kami ini adalah milik-Mu, Tuhan. Kami semua beriman kepadamu sebagai Sang Penyembuh yang ajaib. Zamanmu dahsyat dan menyembuhkan bagi orang yang percaya. Kami percaya zamanmu menyembuhkan sakit penyakit kami, menyembuhkan sakit fisik kami, menyembuhkan jiwa kami, dan akan mengubahnya menjadi pernyataan iman. Akan mengubah kegelapan dan kesedihan menjadi terang dan sukacita karena kesembuhanmu. Hanya Engkaulah Yesus yang kami sembah, yang dapat melakukan penyembuhan kepada kami, untuk memberikan pemulihan kami, dan memberikan sukacita dalam hati kami. Di dalam namamu ada kesembuhan. Di dalam namamu ada pemulihan. Kami datang kepadamu Yesus saat ini dengan sakit penyakit kami. Curhatlah kepada Yesus keadaanmu sekarang ini.
Katakan tentang sakit penyakitmu kepada Yesus. Katakan permohonanmu kepada Yesus untuk pemulihan dan penyembuhan. Katakan, fokus pada Yesus, bukan pada penyakitmu. Bahwa juga teman-temanmu, sebut nama mereka yang sakit penyakit, yang alami sakit penyakit kepada Yesus. Katakan nama mereka dan sakit penyakitnya. Biar Yesus yang menjamah mereka, dimanapun mereka berada, kuasanya tak terbatas. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Tuhan, kami percaya hari ini terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan karena kuasa-Mu ajaib. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan sakitku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Tuhan Yesus, kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan kekuatan-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu. Dan kami percaya saat ini kami disembuhkan dan dipulihkan. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Dan Tuhan memberkati Engkau dengan penyembuhan dan pemulihan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Romo Felix atas sharing firman-Nya di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Romo selalu. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk di dalam pelayanan doa pribadi. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, sudah tersedia pendoa-pendoa, dan Bapak Ibu tinggal mengklik tanda raise hand. Nanti caranya Bapak Ibu tinggal tap di layar handphonenya, nanti di sebelah pojok kanan ada titik 3, tinggal diklik, nanti ada pilihan raise hand, tinggal diklik saja. Nanti tim multimedia kami yang akan memasukkan Bapak ke tim doa pendoa kami, ya. Mari Bapak Ibu, untuk yang tidak mau untuk pelayanan doa pribadi tidak apa-apa, tetap di dalam room ini dan kita akan tetap di dalam suasana doa. Mari tim pujian untuk membawa kita di dalam puji-pujian dan penyembahan. Silakan tim pujian. Saya izin dulu ya. Iya, terima kasih Romo. Tuhan memberkati ya. Ya. Sedang mengurus orang-orang COVID, doakan ya. Iya, terima kasih Romo. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangan